Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi lonceng yang ada di bawah. So, don't go anywhere, stay tuned. Hello everyone, thanks for watching this video. Sesuai dengan judul yang kalian lihat, Tiwi pengen ajak kalian nih, sahabat Taci, untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nggak banyak sih belanjanya, cuman ya pengeluarannya yang banyak ya. Maklum aja di Jepang kebutuhannya tuh nggak terlalu banyak, tapi pengeluaran itu yang banyak. Ya mungkin sesuai dengan pendapatan ya. Jadi balik lagi dengan pribadi masing-masing, tergantung kita bagaimana cara kita untuk menggunakan keuangan tersebut. Nah, jadi di video ini Tiwi mau sharing nih sedikit banyaknya tentang ya berbelanja ya kebutuhan sehari-hari di Jepang. Nah, jadi buat sahabat Taci yang mungkin ingin tinggal nih di Jepang gitu ya, mungkin bisa sedikit membantu ya info dari Tiwi ini. Jadi kita juga harus mempelajari nih harga komoditas di negara ini. Jadi sebenarnya sih harga komoditas di Jepang itu nggak selalu serba mahal seperti yang mungkin diperkirakan kebanyakan orang. Ya hanya saja orang yang sudah pernah tinggal nih di Jepang, yang pastinya ya udah terbiasa untuk sebisa mungkin bisa menghemat uang. Jadi ada beberapa sih harga beberapa produk yang mungkin bisa jadi sampel. Secara umum sih Tiwi ambilnya yang biasanya dijual di supermarket, yang ada supermarket lokal yang ada di Jepang. Jadi ada beberapa daftar harga yang mungkin bisa ngebantu nih sahabat Taci buat ngerencanain anggaran belanja kebutuhan sehari-hari saat kita menetap di Jepang. Jadi pernah sih awal-awal belanja tuh kayak yang terkejut gitu, pastinya lah ya, kita baru pertama kali terus kita belanja gitu kayak wah ini mahal banget gitu kan. Kalau misalnya ngelihat dengan kurs yen, kemudian kita coba totali dengan harga rupiah, itu bakalan jauh banget perbandingannya gitu. Jadi ada beberapa sih jenis yang mungkin tersedia dari suatu produk yang harganya ya banyak lah, begitu variatif gitu. Jadi misalnya kayak tahu ataupun dalam bahasa Jepangnya itu adalah tofu gitu ya. Dan ada juga yang banyak jenis tahu di Jepang, itu banyak banget jenis tahunya. Jadi banyak jenis dan banyak juga berarti harganya gitu. Harganya juga beda-beda. Jadi sebagai sampel ini kayak yang lagi Tiwi lagi cari nih ya. Jadi ini tuh unik-unik banget ya. Jadi di Jepang itu banyak banget ya, sebisa mungkin tuh mereka buat suatu apa ya, biar si misalnya nih contohnya nih kayak yang lagi Tiwi pegang nih ya, ini tuh kayak bukan cetakan sih, kayak bungkus onigiri gitu, nasi kepal Jepang, didesain seapik mungkin gitu. Jadi supaya lebih ke misalnya obento ataupun bekal untuk anak-anak lebih menarik aja gitu, menarik perhatian gitu kan. Lucu-lucu banget. Jadi banyak banget di sini tuh, kayak ada yang plastik dari Doraemon, dan ini kalau misalnya sahabat Taci lihat mungkin ya harganya ya murah lah ya, cuman dari bahan plastik doang gitu. Ya paling nggak sampai lebih dari 10.000 mungkin gitu ya. Tapi sahabat Taci bisa lihat sendiri ya, di sini harganya bervariasi. Ada yang ya bisa dibilang nih harga rata-ratanya ada sampai 50 ribuan gitu. Ya kalau misalnya kita rupiahin sekitar segitu. Jadi hanya seperti ini ya, 498 yen. Karena ada pajak, jadi kita bayarnya itu 548 yen, yang seperti tertera di video yang Tiwi buat ini. Kayak gitu. Jadi unik-unik banget. Nah ini Tiwi juga pengen ada lagi ya beberapa ya. Ini mungkin bukan yang untuk kebutuhan sehari-hari gitu, ini sampel aja. Kebetulan tadi Tiwi tuh pengen cari yang unik-unik aja gitu kan. Nah kebetulan lihat ini, jadi ya coba beli gitu. Nah kalau misalnya untuk yang lain nih, misalnya kayak kebutuhan pokok seperti beras yang ukuran 5 kilo misalnya kita buat ya, karena emang Tiwi per bulan itu biasa beli beras tuh yang ukurannya itu 5 kg. Jadi kalau 5 kg itu di Jepang itu ya sekitar 300 ribuan
mahal ya, mahal banget ya, 300 ribuan cuma 5 kilogram dapatnya. Terus minyak goreng juga, satu botolnya itu bisa sekitar ya, satu botol berarti 1 liter ya, ukuran 1 liter itu sekitar ya kurang lebih 35 ribuan kayak gitu. Itu berdasarkan kurs yang sekarang di Jepang ya, sahabat Haji, hitungannya, karena kurs itu bisa beda-beda gitu. Kemudian banyak lagi ya, kayak telur tuh 10 butir itu sekitar, kita ambil dari rata-ratanya aja ya, itu kadang bisa 20 ribuan seperti itu. Kemudian kayak ikan kalengan juga, itu juga ada kemasan 70 gram misalnya, itu sekitar 15 ribuan seperti itu. Air mineral yang 2 liter itu sekitar ya 11 ribuan. Kemudian jus buah yang 1 liter juga, yang dia desain pakai karton gitu, itu sekitar ya 25 ribuan seperti itu. Susu tadi udah disebutin ya, susu. Nah, jadi itu yang kayak produk makanan kebutuhan pokok gitu ya. Kemudian kayak daging sayuran gitu juga ada ya. Daging sayuran misalnya kalau di sini itu daging itu biasanya dijual per kemasan gitu. Jadi udah ada lah harganya sesuai dengan bobotnya seperti itu. Jadi kalau sayuran dan buah juga biasanya dijual tuh udah dalam kemasan ataupun dalam per buah gitu bentuknya. Jadi ya seperti itu. Misalnya kalau misalnya kayak kol gitu atau apa gitu ya, di sini juga ada sayur-sayuran yang sama lah, jelasnya sama kayak di Indonesia juga, seperti kol, kemudian kentang, wortel, bawang bombay, tomat gitu. Dan buah juga seperti apel, jeruk, pisang, seperti itu. Dan daging tuh ada daging sapi, terutama kalau untuk yang orang muslim gitu ya, kita yang beragama muslim juga ada kok market yang menjual untuk kebutuhan yang kita beragama muslim yang memang daging halal tentunya gitu, ada juga dijual. Nah, jadi itulah sekilas ya. Dan kalau untuk sebenarnya sih sebagian besar produk yang tadi Tiwi sebutin itu tuh ditulis dalam ukuran 1 kilonya ya. Tiwi ambil contoh 1 kilonya. Tapi kalau misalnya kita tuh juga bisa sih beli dalam ukuran lebih kecil lagi gitu. Tapi ada beberapa sih di supermarket gitu, ada beberapa di supermarket lah yang bisa beli dalam ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, biasanya produk yang bisa dibeli per buah itu biasanya itu ya karena apa ya, karena orang Jepang itu umumnya nggak suka belanja dalam ukuran yang besar gitu. Jadi mereka mematokannya itu ya sekitar ya 1 kiloan, mungkin setengah kiloan, seperti itu. Yang patut kita ingat di sini adalah harga yang tertera yang Tiwi sebutin tadi itu tuh merupakan harga rata-rata ya. Tiwi tekankan lagi tuh, merupakan harga rata-rata yang bisa beda tergantung toko dan lokasinya, sahabat Taci. Jadi tergantung dengan lokasinya. Nah, di sini ini ada, nah ini Tiwi lagi proses untuk pembayaran di kasir. Jadi ini kalau misalnya kita nggak punya plastik atau kita lupa bawa, di sini kita bisa beli ya, harganya cukup ya 3 yen 5 yen tuh cukup ya, itu namanya uang juga gitu ya. Jadi mending kita bawa kantong belanja ya, sahabat Taci. Ada baiknya kita bawa kantong belanja sendiri, karena kita selain bisa menghemat uang belanja 2-5 yen, dengan kantong belanja juga kita artinya kita telah membantu lingkungan juga gitu, mengurangi sampah plastik tentunya kayak gitu. Jadi udah biasa sih budaya di Jepang itu kalau belanja pasti bawa kantong belanja sendiri kayak gitu. Dan banyak kok dijual di supermarket, di minimarket, toko-toko gitu, kantong belanjanya unik-unik, cantik-cantik seperti itu. Jadi balik lagi ya sahabat Taci, tergantung semua itu. Kita belanja bulanan atau apapun itu udah bukan jadi rahasia umum lagi, memang sudah ya, kalau pendapatan besar resiko juga pengeluaran besar, tergantung kita gitu. Nah, jadi Tiwi tadi sebelumnya juga udah banyak ya belanja sayur-sayur gitu, dan habisnya tuh sekitar 4.500-an sekian. Jadi kalau di rupiah itu sekitar setengah jutaan lebih gitu kan. Jadi ya udah biasa gitu dengan ini, cuma sekali belanja ya sahabat Taci. Dan nanti Tiwi liatin deh apa-apa aja tadi belanjaan Tiwi sampai habis sekitar setengah juta lebih gitu ya.
Nah, kita bayarnya pakai uang 1 juta. Jadi uang 1 juta di sini cuma selembar doang. Nah, kita tekan tombolnya, kemudian nanti akan ada keluar kembalian dari mesin ini. Mesin ajaib sih nih, Iwi bilang. Jadi di Jepang itu semua serba praktis ya, karena juga supaya tidak antri juga, kita ada mesin, kita bayar sendiri gitu, kita pencet-pencet sendiri tombolnya gitu kan. Jadi praktis deh gitu pokoknya. Nah, jadi ini tuh juga udah bawa kantong belanja sendiri gitu ya, dan kebetulan juga bawa ransel. Jadi sebenarnya ini pulang kerja gitu ya, pulang kerja emang sengaja pengen belanja, ada rencana pengen buat masakan Indonesia pastinya kan, rindu juga gitu. Jadi ini ada beberapa sayuran-sayuran untuk buat masakan Indonesia. Ya kalian bisa tebak sendiri lah mau buat apa ya. Ada daun bawang, tiba daun bawang juga. Nah, jadi cuman ini sih sebenarnya. Cuman ini tapi harganya bisa sampai 1,5 jutaan lebih, dan ini tuh sekali masak loh sahabat Haci. Karena kebetulan ada temen juga gitu ya. Jadi nah ini ada octopus ya, gurita. Terus ada ini yang tofu, tahu Jepang, kemudian ada juga wortel. Nah, satu aja udah cukup sih kalau untuk Tiwi mah, ntar dipotong kecil-kecil gitu. Terus Tiwi juga beli cambah, toge itu selalu nggak pernah ketinggalan deh kalau untuk toge gitu. Nah, telur juga nggak pernah ketinggalan, telur ya wajib sih. Ini minyak goreng apalagi ya, dan ini kemasan 2 liter ya minyak gorengnya, 1 liter deh, 1 liter seperti itu. Nah, kita masukin ke dalam tas, berhubung tasnya juga masih ada tempat untuk dimasukin, jadi dimasukin aja. Nah, tadi juga sempet beli yang tadi tuh ya, yang untuk cetakan-cetakan gitu, biar lebih menarik aja gitu, nasinya dicetak-cetak gitu ya, lucu. Nah ini berhubung karena nggak ada plastiknya, kita ambil plastiknya dulu, jadi kita mandiri ya. Jadi kita masukin daun bawangnya di plastik ini tuh. Terus kurang lebih seperti itu ya sahabat Haji. Jadi kita juga harus mengetahui lah sedikit banyaknya kalau kita mau tinggal di Jepang tentang harga komoditas di Jepang itu sendiri, di negara ini gitu. Karena ya namanya juga kita tinggal di negara yang memang beda banget gitu dengan kebiasaan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai kita dengan gaji yang besar gitu ya, mungkin kita terus kayak dengan gaji yang besar ini terus kayak kita yang foya-foya gitu loh, kayak yang gak memikirkan walaupun cuman sekedar beberapa yen keluar, mungkin pengennya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya gak apa-apa gitu kalau memang kita pengen mau masak ini, mau masak itu, toh pun ya memang kita cari uangnya untuk bisa nyenengin diri sendiri juga. Tapi ya semua itu kan ada aturan juga. Kalau kita hidup tanpa aturan, yang pastinya juga kebablasan gitu. Nah, perlu diketahui juga sahabat Haci, melon di sini tuh ya, tuh hanya 2 potong doang, harganya hampir 50.000 sahabat Haci. Awal-awalnya sih memang terkejut banget, tapi udah makin kesini tuh kayak udahlah gitu ya. Jadi kalau makan melon itu, kalau untuk sendiri itu, untuk Tiwi pribadi tuh kayaknya enggak deh gitu, kecuali kalau memang lagi emang pengen banget dan makannya rame-rame juga ya nggak apa-apa lah sekali-sekali gitu. Dan satu lagi nih, ada mangga. Tiwi tuh sebutnya sih buah sultan gitu, melon dan mangga ini gitu. Semangka juga termasuk buah sultan. Kenapa ya, memang harganya mahal gitu. Satu mangga ini aja harganya 50 ribuan juga gitu. Jadi ya udahlah gitu ya, mau gimana lagi, yang penting gak tiap hari. Nih harganya tuh 50 ribuan, coba 498 yen. Jadi kita bayarnya 538 yen karena ada pajaknya juga gitu.
60 ribuan ya jatuhnya. Seperti itu. Sok kita masukin semua dan ini udah finish. Oke, alhamdulillah udah beres. Dan oh iya, kelupaan nih satu lagi. Jadi ini kita pegang aja, nanti kita masukkan ke keranjang sepeda. By the way, emang Tiwi kemana-mana tuh selalu pakai sepeda ya, kecuali kalau lagi musim salju. Jangan coba-coba naik sepeda, nanti bisa kebanting kan, licin jalannya. Nah, jadi kita mau ke parkiran khusus sepeda. Kita keluar dulu ya dari sini. Nah, itu tuh sepeda Tiwi. By the way, ini sepeda udah 3 tahunan loh, dan alhamdulillah gak pernah rusak, gak pernah yang bermasalah apa-apa. Jadi ini ya ngebantu banget deh perjuangan selama di sini gitu ya, bekerja naik ini, kemana-mana naik ini juga, sepeda juga gitu. Ya alhamdulillah, disyukuri aja ya sahabat Haji. Kalau kita mau bahagia mah, ngebahagiain diri sendiri itu ya tergantung kita, bagaimana caranya kita membuat diri kita bahagia. Ya semua itu ya dengan cara kita sendiri sebisa mungkin gitu. Diri kita sendiri yang buat kita bahagia, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya kayak gini juga ya udah dinikmati aja gitu. Nah, jadi saatnya kita pulang ke rumah. Kalau untuk dari tempat belanja nih, dari tempat belanja menuju ke rumah itu gak lama kok. Kalau naik sepeda sih ya paling 15 menitan aja udah nyampe. Nah, jadi kita juga harus taat peraturan ya sahabat Taci. Ini lagi lampu merah, kebetulan lagi lampu merah, jadi kita harus berhenti. Walaupun kita naik sepeda, kita harus tetap berhenti dan kita harus ikuti aturan demi keamanan juga, demi keamanan diri sendiri juga dan orang lain gitu. Nah, kan bisa lihat tuh ada orang nyebrang tuh kan. Nah, jadi kita harus hati-hati ya sahabat Taci. Kita replay biar lebih jelas lagi ya. Kan kasihan nanti ibunya kan ketabrak sepeda, nggak lucu dong. Nah, udah lampu hijau, kita jalan. Jadi ada beberapa perempatan sih kalau mau belanja gitu ya di perjalanan ini. Juga perjalanan tiap hari pergi kerja, jadi sama gitu. Jadi tempat belanja tadi itu sama lokasi tempat Tiwi kerja juga deket banget sih. Paling kalau jalan kaki juga nggak sampai 10 menit lah gitu. Oke sahabat Haji, ini kita udah sampai di rumah. Kita udah parkirin sepeda. Dan buat sahabat Haji tentunya kalau misalnya masih ada kekurangan di video ini, maaf banget ya. Dan terus dukung, support terus channel ini. Semoga bisa kedepannya bisa memberikan hal-hal yang berfaedah, yang memotivasi sahabat Haji tentunya yang ingin tinggal di Jepang gitu ya. Kasih masukan ya, kasih komentar di bawah, tentunya dengan cara yang ma'ruf. Makasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye. Jamatan nih. Sampai jumpa kembali di channel selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi lonceng yang ada di bawah. So, don't go anywhere, stay tuned.